Halo brother semuanya, jika ada yang selalu merasa paling miskin, hidupnya berantakan, minum kopi saset diseruput ramai-ramai, pakai celana dalam itu saja, makan nasi padang sebulan sekali, film ini cocok untuk kalian. Namun sebelum menonton filmnya, ajak teman yang senasib ya. Aku Hans dan pencinta sabun harmoni, inilah filmnya. Bentar, jangan lupa gorengan. Film kali ini disutradarai oleh Rupert Wyatt. Aktor utama diperankan oleh sepupu jauh saya, Mark Wahlberg sebagai James Bennett. Aktor lainnya diperankan oleh Brie Larson sebagai Amy, Michael K. Williams sebagai Neville, Alvin Ing sebagai Lee, John Goodman sebagai Frank, Anthony Kelly sebagai Lamar, dan masih banyak yang lainnya. Dan inilah The Gambler. Tepatnya di pemakaman, film ini diawali dengan seorang pria berjas hitam sedang duduk di samping kakek-kakek yang sudah sangat renta. Rupanya dia adalah bintang utama kita kali ini. Tapi bentar, dulu bukan dia tapi satunya lagi berada. Dia adalah James Bennett. Kita panggil saja Jim. Sedangkan kakek tua renta yang sedang berbaring adalah Jonathan Philip Bennett, kakeknya Jim. Dia merupakan salah satu pengusaha terkaya di California. Beberapa waktu kemudian kakeknya meninggal. Jim yang menghadiri pemakaman memilih untuk berdiri di antara tamu. Dia tidak bersama deretan keluarga yang berada di samping peti mati. Sebelum prosesi pemakaman selesai, Jim tampak berjalan keluar. Dari kakeknya, Jim hanya mendapatkan 0% hak warisan. Sungguh kakek yang bijaksana. Jim berpacu menggunakan BMW M1 meninggalkan prosesi pemakaman menuju ke suatu tempat. Jim sampai di sebuah gedung remang-remang. Dia harus melewati pemeriksaan ketat untuk memasuki gedung. Ternyata tujuan Jim adalah salah satu kasino ilegal di California. Setelah menukar segepok duit dengan chip, Jim melangkah ke ruang utama. Dia berpapasan dengan wanita cantik. Dia adalah Amy, seorang mahasiswi yang bekerja paruh waktu di kasino tempat Jim berada saat ini. Amy agak terkejut bertemu dengan Jim. Sesampainya di ruang utama, Jim langsung memilih game Blackjack. Dia mempertaruhkan semua chipnya sebesar $10.000 di awal permainan. Bukan main 145 juta untuk muqaddimah judinya kalau dirupiahkan. Dari sini kemudian kita bisa melihat bahwa Jim bukanlah seorang petaruh kecil dalam berjudi. Kemudian dia selalu menggandakan taruhannya dalam setiap putaran. Di ujung permainan, Jim kalah $80.000. Silakan hitung sendiri dalam skala rupiah. Saat Jim di ruang santai, dia didatangi oleh seorang lelaki. Dia adalah Neville Baraka. Kita panggil saja Neba. Neba adalah salah satu rentenir berbahaya yang suka memberi pinjaman pada para penjudi dengan bunga 20%. Neba menawarkan pinjaman kepada Jim, tapi Jim menolak niat baik Neba. Mungkin Jim lebih suka pinjaman ala syariah. Jim kemudian menemui paras tua berwajah Asia yang menjalankan kasino tersebut. Jim bermaksud meminjam uang kepada Lee sebesar $10.000. Alih-alih mendapatkan pinjaman, Lee justru menyuruh Jim untuk melunasi hutangnya sebesar $240.000 dalam jangka waktu 7 hari. Jim lantas menemui Neba yang sedang duduk di luar untuk meminjam duit sebesar $50.000. Jim nampaknya berubah pikiran juga. Neba memberikan pinjaman kepada Jim dengan bunga 20%. Bukan Jim namanya kalau pegang duit tidak nongkrong di kasino. Dia kembali memasuki kasino untuk membayar hutang kepada Lee sebesar $40.000 dan menukar $10.000 yang tersisa dengan chip lagi. Game selanjutnya, Jim bertaruh di Blackjack dan dari chip $10.000 dia berhasil membawa chip $160.000. Belum puas dengan kemenangannya, Jim berpindah ke game roulette. Ditemani Neba, Jim langsung bertaruh semua chipnya di warna hitam. $160.000 taruhan besar sangat menarik perhatian banyak orang, termasuk Amy. Dan akhirnya petualangan Jim malam itu usai dengan kalimat, "Pinjamkan aku duit lagi." Di hari berikutnya, hitung mundur pun dimulai. Masih tersisa 7 hari. Jim tampak duduk di atas meja di sebuah ruangan. Di depannya sudah banyak mahasiswa yang sudah siap menerima materi perkuliahan. Ternyata Jim adalah seorang dosen sastra. Bahkan dia adalah salah satu dosen muda terbaik di bidangnya. Karyanya sangat fenomenal. Masih dengan setelan jas hitam seperti waktu di pemakaman, hanya saja lebih berantakan. Saya yakin dia belum pulang ke rumahnya. Amy melihat Jim sambil menarik ujung bibirnya. Ternyata Amy adalah mahasiswa Jim. Pantas saja keduanya terlihat heran sekaligus familiar saat di kasino. Jim memulai kuliah dengan membahas kritik sastra Shakespeare sebagai dramawan. Dia menampilkan slide materi yang berisi gambar dan menjelaskannya. Tidak seperti dosen kita yang PowerPoint-nya dipenuhi oleh teks-teks penjelasan lalu membacanya saat di kelas. Buat apa? Penjelasannya dijelaskan bukan ditulis lalu dibacakan. Itu poinnya. Oke, lanjut. Ada 3 mahasiswa yang ikut berperan dalam perjalanan Jim di film ini, yaitu Dexter, seorang bintang tenis kampus ranking kedua di Amerika Serikat. Kemudian Amy, mahasiswa pendiam di kelas dan digelari sebagai seorang penulis sejati oleh Jim. Dan yang terakhir Lamar, seorang bintang basket kampus yang ingin jadi profesional. Ketiganya adalah mahasiswa Jim. Setelah kelas usai, Jim pergi menemui ibunya, Miss Robert Bennett. Ini dia orangnya. Waktu itu ibunya sedang bermain tenis dengan Dexter.
Jim bermaksud untuk meminta duit kepada ibunya, namun ibunya menolak karena Jim tidak memberitahu alasan kenapa dia butuh duit. Saat hendak pulang, Jim yang mendapat panggilan dari Neba langsung membuang HP Nokia-nya ke kolam. Orang kaya beda. Waktu tersisa 6 hari, Jim terlihat sedang menunggu seorang di pinggir jalan. Tak lama kemudian Jim sudah berlalu dengan lelaki pelontos berbadan besar dengan mobil merah menyala. Dia adalah Begorny. Biar lebih gampang kita panggil saja Annie, bukan Tante Ernie. Annie membawa Jim menemui lelaki pelontos yang badannya lebih besar dari si Annie. Dia adalah Frank, seorang renter dari Rusia dan berbahaya. Rupanya Jim hendak meminjam duit kepada Frank untuk melunasi hutangnya ke Lee dan Neba. Meminjam ke Frank berarti harus membayar bunga sebesar 10% per minggu sampai hutangnya lunas. Akan tetapi Frank menolak meminjami Jim duit karena Jim terlihat tidak meyakinkan. Scene berganti pada sebuah klub malam. Di sana Jim terlihat sangat berantakan. Sesaat setelah dia pulang, Jim ditelepon oleh Neba. Entah telepon anti air mana lagi yang dia keluarkan, banyak juga HP-nya. Neba mengancam Jim untuk segera melunasi hutangnya tidak kurang dari 5 hari. Sebagai jaminan, Neba mengambil mobil Jim. Scene berpindah pada ruang kelas di mana Jim sedang memberi materi. Di saat yang sama, Lamar terlihat sedang menerima SMS dan membalasnya. Hal itu membuat Jim tidak nyaman. Ini bukan yang pertama kalinya bagi Lamar. Jim langsung membubarkan kelas dan menahan Lamar untuk diajak bicara. Dari pembicaraan itu diketahui bahwa Lamar juga memiliki masalah. Ternyata ibu dan adiknya sakit dan harus segera dioperasi. Tidak hanya itu, sebagai pemain bintang basket tingkat kampus, ternyata Lamar sedang menderita cedera lutut yang cukup serius dan tidak diketahui oleh siapapun termasuk pelatihnya. Scene langsung berpindah pada Jim yang sedang di kamar mandi. Sesaat kemudian ibunya datang. Rupanya sang ibu sudah tahu tentang masalah Jim. Ibunya langsung memarahi Jim karena bermain judi. Setelah itu mereka berdua pergi ke bank untuk mengambil duit. Setelah mencarikan dana sebesar $260.000 secara tunai, lagi-lagi ibunya memarahi Jim dan meminta Jim untuk berhenti membuat masalah. Sang ibu pun berlalu. Jim juga berlalu dengan tas biru berisi duit $260.000 di tangannya. Waktu tersisa 4 hari lagi. Tampak Amy berjalan menuju mobilnya. Ketika di dalam mobil, Amy melihat Jim dari spion. Amy langsung mengajak Jim ke tempat di mana dia biasa menyendiri. Usut punya usut, rupanya Amy tertarik kepada Jim. Hubungan keduanya mulai dekat. Setelah pembicaraan yang biasa-biasa saja, Jim mengajak Amy untuk memperbaiki masalahnya dengan caranya sendiri. Jim dan Amy tiba di sebuah kasino yang dipenuhi oleh orang berumur. Jim membawa serta seluruh duit yang diberikan oleh ibunya. Bukan melunasi hutang, Jim menggunakan duit dari ibunya itu untuk kembali berjudi. Setelah memilih meja, Jim pun mulai bermain. Jim memenangi putaran pertama dan membuatnya sangat percaya diri. Melihat gelagat Jim yang tidak baik, Amy mendekatinya. Benar saja, di putaran kedua, Jim menggandakan chipnya. Namun sayangnya kali ini dia kalah. Di putaran ketiga, Jim bertaruh $2.000 dan itu membuat Amy tidak nyaman. Amy menjauh dari Jim yang sudah dikerumuni banyak orang itu. Sayang 1000 sayang, setelah kemenangan di putaran pertama, Jim tidak sekalipun memenangi putaran selanjutnya sampai semua duit yang ia bawa habis. Setelah kekalahan itu, Amy mengajak Jim ke apartemen tempat dia tinggal. Di apartemen, Jim menceritakan semua kekesalannya yang diakhiri dengan keagresifan Amy dalam bercocok tanam. Mari berkebun di waktu lelah. Di hari berikutnya, Jim terlihat duduk di depan sebuah kios. Tiba-tiba segerombolan orang dengan menaiki mobil sedan bergaya retro mengepungnya. Ternyata dia adalah Neba dan kroconya. Tidak seperti kita yang takut untuk meminta duit yang dipinjam teman. Neba datang untuk menagih hutang. Namun karena duit yang diberikan ibunya sudah habis, Jim hanya pasrah apa yang akan terjadi selanjutnya. Tidak ingin kehilangan duitnya, Neba akhirnya memikirkan sebuah cara. Neba meminta nomor telepon Lamar untuk sebuah rencana. Scene langsung berganti pada Jim yang sedang ada di rumahnya. Sesaat kemudian ada pesan suara dari Neba. Neba mengatakan bahwa nomor yang diberikan Jim salah dan segera akan menemui Jim. Apa sebenarnya yang direncanakan Neba pada Lamar? Jalan cerita masih jauh berada. Gigit lagi saja gorengannya. Oke, lanjut. Keesokan harinya sebelum Jim bangun, Lee sudah duduk manis di sebuah kursi di rumah Jim. Lee bermaksud untuk menagih hutang pada Jim. Alih-alih membayar hutang, Jim justru meminta Lee meminjamkan duitnya lagi $100.000. Sebagai jawabannya, Lee memerintahkan anak buahnya untuk menceburkan Jim ke dalam bak mandi. Biar bangun kali ya, berada. Lee dan anak buahnya berlalu meninggalkan Jim di kamar mandi. Juga sebuah tulisan di dinding sebagai peringatan Monday. Sesaat kemudian Jim sudah terlihat di kios arloji. Dia hendak menjual arlojinya seharga $3,500. Saat mau meninggalkan kios, tiba-tiba anak buah Neba mengepung dan membawanya ke markas klub Afrika. Di sana Jim diinterogasi oleh Neba karena memberikan nomor Lamar yang salah. Karena Jim terus berkilah, akhirnya anak buah Neba mengelusnya dengan cukup keras. Rupanya Neba berencana mengatur pertandingan semifinal bola basket yang tentunya Lamar bermain sebagai bintang di sana. Neba menyuruh Jim untuk mengatakan dan meyakinkan Lamar agar menang dengan selisih tidak lebih dari 7 angka. Dengan begitu Neba akan memenangi taruhan yang dia ikuti di Las Vegas.
Hal itu dirasa sulit karena sejauh ini Lamar adalah pemain yang gemar mencetak angka dan membantai habis musuhnya dengan selisih 20 angka bahkan lebih. Sebelum pergi, Neba juga mengancam akan menghabisi Amy bila Jim mengabaikan perintahnya. Scene kemudian berpindah pada ruang dosen, di mana Jim sudah ada di sana dengan wajah babak belur. Amy yang sedang berdiri di pintu tampak heran melihat Jim sedang membereskan berkasnya. Ternyata Jim mau berhenti dari pekerjaannya sebagai dosen sekaligus meninggalkan Amy agar nyawa Amy terselamatkan. Tidak terima dengan hal itu, Amy pun langsung pergi dengan kemarahan yang meluap-luap. Biasa, perempuan. Jim berjalan keluar kampus untuk menemui Lamar yang sedang berlatih di ruang olahraga basket. Jim berkata pada Lamar bahwa dia akan memberikan $150.000 bila Lamar mau menuruti keinginannya, yaitu menang dengan selisih hanya 7 angka. Lamar heran dengan ucapan Jim. Dari mana seorang dosen seperti Jim mendapatkan uang sebesar itu? Jim terus meyakinkan Lamar sampai akhirnya Lamar berlalu tanpa memberikan jawaban yang pasti pada Jim. Tapi Jim yakin Lamar akan melakukannya karena dia tahu bahwa Lamar sedang butuh duit. Beberapa hari kemudian Jim sudah ada di sebuah klub untuk menemui Frank. Seperti sebelumnya, Jim hendak meminjam duit kepada Frank sebesar $260.000. Kali ini Frank bersedia meminjami Jim duit dengan syarat bila Jim tidak segera melunasi hutangnya, maka Frank akan bertindak dengan gaya gangster Rusia, mengambil semua harta yang dimiliki Jim dan keluarganya tanpa menyisakan apapun. Setelah itu Jim pergi mengambil duit $260.000 yang ada di mobil Frank berikut mobilnya. Setelah urusan dengan Frank selesai, Jim pergi menemui Lee. Lee yang nampak sedang manicure pedicure di sebuah salon menyambut Jim dengan pertanyaan, "Apa kamu membawa duitku?" Jim dengan santai menjawab kalau dia tidak punya apa-apa. Jim malah meminta Lee untuk meminjamkan duitnya lagi $150.000. Lee menolaknya namun Jim bersikeras. Setelah anak buah Lee memberikan belayan keras kepada Jim, akhirnya Lee meminjami Jim duit lagi. Jim pun pergi dengan membawa 2 tas berisi $410.000 plus muka babak belur. Di perjalanan dia menemui Dexter dan merencanakan sesuatu. Last day, Jim memacu mobilnya menuju pertandingan bola basket untuk memantau permainan Lamar. Sedangkan di ruang ganti tampak Lamar sedang memegang tas berisi duit $150.000 yang dijanjikan Jim. Sesaat kemudian Lamar dan pemain lainnya memasuki lapangan. Pertandingan segera dimulai. Lamar dan teman-temannya bersiap-siap. Di tribun tampak Jim sudah menempati kursinya. Di suatu tempat Neba dan keluarganya berkumpul hendak menyaksikan pertandingan yang sudah diatur itu. Wasit melempar bola dan permainan pun dimulai. Lamar beraksi sejak menit pertama. Dia terus mencetak skor dan tidak memperdulikan jarak angka yang sudah melebihi 7 angka dan semakin jauh lagi. Di tempat lain terlihat Neba sudah mulai gusar, sedangkan Jim juga terlihat tidak tenang. Skor sudah terpaut 17 angka. Dari sini Lamar mulai beraksi. Tembakannya beberapa kali melenceng dari ring sehingga akhirnya Lamar ditarik keluar. Lamar duduk di bench area bersama pemain pengganti lainnya. Dia tampak bingung. Di sisi lain skor tim musuh sudah mulai unggul. Lamar semakin kebingungan dan dilematis. Sampai akhirnya Lamar dimainkan kembali dan langsung mengejar ketertinggalan. Lamar sangat bersemangat dalam mencetak skor. Selisih sudah 7 angka. Bola di tangan Lamar. Waktu tinggal 4 detik. Dan Lamar langsung menembakkan bola ke arah ring. Dan kemenangan buat Lamar dan Neba. Ya, tembakan terakhir Lamar melenceng dari ring. Goblok. Scene berpindah pada suasana pesta di rumah Neba. Di saat itu pula Neba diberitahu kalau ada orang yang ingin menemuinya. Orang itu adalah Jim. Jim menagih janji Neba untuk tidak menyentuh Amy karena Jim sudah melakukan tugasnya dengan baik. Neba bercerita bahwa ada seorang yang bertaruh selisih kemenangan 7 angka juga dengan sejumlah duit yang sangat banyak. Neba menanyakan orang itu pada Jim. Sayangnya Jim menggelengkan kepala. Setelah itu Jim memberikan segepok uang kepada Neba untuk melunasi hutang berikut bunganya. Scene beralih pada Dexter dan Jim yang berada di rumahnya. Dexter duduk di kursi dengan tas merah berisi duit $520.000 di dalamnya. Dexter baru pulang dari Las Vegas. Rupanya Jim adalah salah satu dari 2 orang yang memenangi taruhan permainan basket Lamar. Jim bertaruh $260.000 yang dia pinjam dari Frank dan meminta Dexter untuk mengurusnya. Cantik sekali mainnya, brada. Sebelum pergi, Jim meminta Dexter untuk menjauhinya demi menjaga kemungkinan yang berbahaya. Jim pergi menuju Koreatown, sebuah kasino netral yang dikuasai orang Korea. Di perjalanan dia menelpon Frank untuk menemuinya di sana bila Frank menginginkan duitnya. Sesampainya di lokasi, Jim mengambil napas panjang untuk kemudian beranjak melewati pintu. Sembari membawa tas berisi duit $460.000, Jim terus berjalan menyusuri lorong panjang untuk masuk ruangan kasino yang berada di cukup dalam dan tersembunyi itu. Setelah melewati beberapa ruangannya, akhirnya Jim sampai ke ruangan utama.
Ruangan itu dipenuhi oleh orang Asia, banyak yang bermain ataupun hanya nongkrong. Jim langsung menemui Lee. Tanpa banyak bicara, Lee meminta pada Jim untuk melunasi hutangnya saat itu juga. Namun Jim menolak karena dia juga punya hutang sama Frank yang baru saja tiba. Selain itu, duit yang dibawa oleh Jim belum cukup banyak untuk melunasi keduanya. Satu-satunya peluang adalah dengan menggadaikan duit $460.000 di dalam tas dengan bertaruh. Jim memilih untuk bertaruh di game roulette. Lee dan Frank tidak bisa berbuat sesuka hati mereka di sana karena kasino itu dikuasai oleh orang-orang Korea. Ini dia orangnya, kita panggil saja Sindut. Setelah Jim meminta izin pada Sindut untuk memasang taruhan besar, Jim langsung mengeluarkan semua duit dalam tas besarnya. Semua orang di kasino memperhatikan Jim. Keadaan sungguh tegang berada. Jim kemudian berjalan menghampiri meja game roulette. Di putaran pertama, Jim langsung bertaruh $460.000 di warna hitam. Artinya dia langsung memasang semua duitnya tanpa selembar pun tersisa. Tatapan Jim lurus ke depan, jantungnya berdebar kencang, napasnya memburu. Dia paham betul resikonya. Jika dia kalah, maka segala hal yang berhubungan dengan dirinya akan berakhir malam itu juga, termasuk dirinya. Suasana menjadi hening. Krik, krik, krik. Krok, krok, krok. Bola masih berjalan, roulette masih berputar, dan akhirnya semua orang bersorak. Bola tepat berada di nomor 22 dengan warna hitam. Tidak hanya Jim, Lee dan Frank pun ketiganya menghela nafas lega. Setelah kemenangan itu, Jim menghampiri Sindut yang masih makan dan mengatakan bahwa dirinya bermain untuk Tuan Lee dan seorang pria di sana, Frank. Di depan semuanya dia mengatakan bahwa dirinya bukanlah petaruh atau gambler. Jim beranjak keluar ruangan diiringi pandangan semua orang. Frank ingin memberi Jim $100.000 atas kemenangannya, namun Jim menolaknya. Jim berhasil menggandakan duitnya menjadi $920.000. Uang sebanyak itu lebih dari cukup untuk melunasi hutangnya pada Lee dan Frank. Saat itu juga Jim merasakan kebebasan yang sebenarnya. Jim beralih sepanjang malam dan kasino menuju ke suatu tempat. Ya, itu adalah apartemen di mana Amy tinggal. Film pun diakhiri dengan ketokan pintu kamar Amy. Amy tersenyum. Ya, biasa. Suasana bercocok tanam akan dimulai lagi. Saatnya bercocok tanam. Menurut saya loh ya, pokok persoalannya adalah Jim tidak tahu kapan dia harus berhenti saat bermain. Seandainya dia bisa mengontrol itu, mungkin saja dia sekarang punya kasinonya sendiri. Tapi kalau begitu ceritanya, filmnya gak seru dong. Ya seru aja sih. Pokoknya sampai jumpa di petualangan lainnya ya berada. Jangan lupa tonton filmnya. Adrenalin kalian akan ikut terpacu saat Jim bertaruh. Pokoknya tonton aja filmnya. Akhirnya kami tim Koma TV mengucapkan judi tet meracuni kehidupan. Begitulah kata Bung Roma.